Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ruhi qulubina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Allahumma nawwir qulubana wa aqwalibana birahmatika wa judika wa fadlika ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhkira wa tadhakkura wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad da'wata ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi. Bismillah. Amma ba'd. Alhamdulillah Thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk sama-sama bisa menghadiri daripada rutinitas pagi minggu kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mengundang pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, mengundang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah kita ke tempat ini mendapatkan daripada hadiah-hadiah yang besar daripada Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam, manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia istimewa yang diistimewakan oleh yang maha istimewa, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini membaca salawat kepada beliau, mengirimkan salam kepada beliau, mendapat pandangan dan senyuman dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah kembali yang telah mengizinkan kita bersama-sama berkumpul atas dasar taqwa, atas dasar kesabaran yang insyaallah duduknya kita di sini mendapatkan pahala sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab duduk di tempat-tempat yang seperti ini butuh sama yang namanya kesabaran. Butuh sama yang namanya kesabaran. Dan jenis sabar itu banyak. Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya beliau menjelaskan banyak banget jenis sabar. Dan para ulama mereka meringkas bahwasanya jenis sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taat sama Allah itu butuh sabar. Bangun sholat subuh, yang lain pada tidur, kita bangun, butuh sabar. Sholat tahajud butuh kesabaran, melawan hawa nafsu kita. Duduk-duduk di tempat seperti ini butuh sama yang namanya kesabaran. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wasbir nafsaka, tahan jiwa ragamu, tahan nafsumu, sabar kalau lagi duduk sama orang-orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disuruh sabar, sebab syaitan ikut campur. Kadang-kadang kalau di majelis kita syaitan ikut campur. Yang ngehasut cepat-cepat pulang lah, yang ngehasut pengen ngobrol lah, yang ngehasut pengen ngerokok lah. Wah kata, nah kita lawan tuh godaan-godaan syaitan
Nah, ketika kita melawan hal tersebut butuh sama yang namanya kesabaran. Butuh sama yang namanya kesabaran. Wah, kata enggak ngobrol di majelis, butuh sama yang namanya kesabaran. Menjaga adab di dalam majelis butuh sama yang namanya kesabaran. Kalau udah benar-benar enggak sabar, maka lebih baik keluar daripada kita mengganggu orang dapat rahmat. Enggak kuat nih pengen ngobrol, contoh. Ya Allah, saya pengen ngobrol nih, udah enggak kuat, udah gatel mulutnya pengen ngobrol. Ditahan sama dia, ditahan, nggak bisa juga, mending pulang. Duduknya antum sejam tapi antum jaga adab di majelis lebih baik daripada duduk 3 jam 5 jam tapi nggak jaga adab, nggak jaga akhlak. Ya dua-duanya baik, tetap dapat rahmat, tetap dapat berkah. Cuman kalau mau dibandingin yang duduknya cuma 10 menit, wah hatta 20 menit, 1 jam deh. Duduknya cuma 1 jam tapi diem, betul-betul menjaga adab di majelis ta'lim, betul-betul menjaga akhlaknya, enggak bergunjing, enggak ngerokok, enggak ngobrol. Orang lagi baca maulid ditahan tuh. Udah enggak kuat, duduknya sejam dia pulang ke rumah biar bisa ngobrol. Itu lebih baik daripada orang duduk di majelis berjam-jam tapi enggak jaga akhlak, tapi enggak jaga adab. Dapatnya lebih banyak mana? Lebih banyak yang sejam karena dia dapat rahmat dari Allah, dia jaga adab di majelis. Wah, kata, jadi kalau kita udah nggak kuat-kuat banget, aduh ya Allah pengen ngobrol, ya Allah pengen ngerokok misalkan, jangan di majelis, usahain. Kalau pengen banget keluar, ahsan, mending lebih baik ke keluar, terutama di acara maulid, ya terutama di acara maulid. Kan Al Habib Taufik Sagaf, Al Habib Taufik Sagaf di acara Haul Solo kemarin beliau menegur, ya kalau lagi ada acara maulid nggak boleh ngerokok dimanapun tempatnya. Nah, kalau ente udah nggak kuat, mendingan ahsan balik, ahsan pulang, daripada kita menghalangi rahmat yang harusnya tadinya turun gara-gara kita nggak jadi turun. Wah, kata lebih baik lagi kita sabar juga adab yang lebih lama dan sabar itu yang lebih mantap. Wah, kata itu butuh sama yang namanya kesabaran. Kemudian sabar dari kemaksiatan, tahan di jiwa kita, sabar supaya tidak melakukan maksiat, supaya tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahan jiwa kita. Hawa nafsu kita ngundang, ayo dong cepetan kita ngomongin orang. Hawa nafsu kita ngundang, ayo dong tuh orang ngatain ente, katain balik, kita tahan. Tuh orang mukul ente, pukul balik, kita tahan tuh hawa nafsu. Itu namanya kita termasuk orang-orang yang sabar. Ya, jadi ketika misalkan ada orang mukul kita nih, nonjok kita, terus kita diam, itu 2 kemungkinan diamnya. Ima memang sabar, ima tuani ngalawan, bedanya. Ada orang mah sabar padahal memang aslinya tuani nya, udah tambah lebih badag gitu awakna. Wah, kata. Tapi memang ada orang yang berani ngelawan, bahkan bisa lebih kuat dari orang yang nonjok, cuman dia tahan jiwanya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Taif, Nabi Muhammad ketika berdakwah ke kota Taif, yang mana ketika itu hari itu adalah hari yang paling berat buat Nabi Muhammad. Ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ma asyaddu yaumin tamurru alaik, hari apa yang paling berat yang pernah engkau lalui ya Rasulullah? Kata Rasulullah 2 hari ketika aku datang ke kota Taif, sama yang kedua ketika Ghazwatul Uhud, ketika peperangan Uhud banyak sahabat yang meninggal. Itu hatinya Rasulullah berat banget ya, itu hari yang paling berat yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Ketika datang ke kota Taif, yang dilakukan oleh orang-orang Taif, nimpukin Nabi Muhammad pakai batu, pakai kotoran. Yang nimpukinnya bukan orang-orang gede, yang nimpukinnya hamba-hamba sahaya, budak-budaknya orang Taif. Yang nimpukinnya anak-anak kecil, yang jelas-jelas Nabi Muhammad mampu ngelawan mereka. Yang bahkan ketika datang ke kota Taif mendapatkan ujian sebegitu besarnya, malaikat datang, malaikat penguasa gunung datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, udbik alaihim, apakah saya lemparin ini gunung ke kota Taif? Kata Nabi Muhammad, lah, jangan. Saya berharap Allah keluarkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan terbukti jumlah ketika Rasulullah wafat, banyak orang yang keluar daripada Islam kecuali orang-orang yang berasal dari Taif. Berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sabar tuh Nabi Muhammad. Ya, wahakadha. Sabar melawan hawa nafsunya, sabar melawan jiwanya, sabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabar daripada musibah. Ya, sabar daripada musibah. Dan sabar daripada musibah itu ada tingkatan-tingkatannya, ada yang afdalnya. Yang paling afdal adalah inda sadamatil ula.
sabar dari musibah itu kapan sih waktunya? Yaitu ketika pertama kali kita dapat kabar, pertama kali kita dapat ujian tersebut. Nah kalau kita sabar, kita dapat tuh pahala sabar. Waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita semuanya. Dapat kabar nih, kita punya kekasih atau punya istri, punya suami, punya anak, punya orang tua meninggal dunia. Pertama kali dapat kabar, nah itu dites keujiannya tuh. Kalau kita ngamuk-ngamuk nggak terima, apaan nih Allah nggak adil, waliyadzubillah. Dia sobek-sobek kantongnya, dia cakar-cakar rambutnya. Nanti setelah 2 tahun baru diam. Dah urang mah sabar. Wah, geus teu kaharti sabarna. Sabar itu pas pertama inda sadamatil ula, ketika pertama kali terletak dalam musibahnya. Itu sabar tuh di situ. Kalau udah lewat 10 tahun mah tuh lain sabar deh, itu mah memang geus terbiasa. Bapak istrinya kemana? Istrinya udah meninggal. Alhamdulillah saya udah sabar sekarang. Kapan meninggal? 10 tahun yang lalu. Oh, padahal pas hari meninggal pertamanya nggak sabar. Nah, itu nggak dapat tuh pahala sabar. Oh, hakada. Jadi sabar dalam musibah itu inda sadamatil ula, ketika pertama kali dapat musibahnya. Ketika pertama kali dapat musibahnya. Karena kalau udah lewat lama, seminggu, 2 minggu, kita udah terbiasa dengan musibah tersebut. Udah nggak ada ujiannya. Ujian itu terletak pas pertama banget tuh, pas pertamanya banget. Wa hakadha as-sabru inda sadamatil ula. Dan dikatakan memang sabar itu enggak gampang. Sabar itu sulit. Ya, sabar itu sulit. Sebab hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin mah gampang, murid. Hadiahnya surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah katakan dalam Al-Qur'an, Allah yang membalas jasa orang-orang yang sabar tanpa perhitungan. Enggak ada hadnya, nggak ada titiknya, nggak ada jumlahnya, jumlah yang sangat besar, saking besarnya nggak ada angkanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah yang balas pahala orang sabar tanpa perhitungan. Was-sabru kas-sibri, ya, as-sabru kas-sibri murrun fi madagatihi walakin awaqibuhu ahla minal asal. Dikatakan sabar itu seperti obat. Memang awalnya pahit, tapi nanti akhirnya titik ujungnya lebih manis daripada madu. Sabar itu. As-sabru kas-sibri murrun fi madagatihi walakin awaqibuhu ahla minal asal. Ya, kita sabar nih sekarang. Single gitunya bahasana. Jomblo. Sabar nih. Jomblo. Nanti Allah kasih kabar gembira, istri kita lebih manis daripada madu. Nah, lebih cantik daripada madu. Siapa yang belum nikah? Siapa yang mau nikah lagi? Ya khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita ke pelajaran kitab Zinatul Usar bi Adab Khairil Bashar. Al-muallif Sayyidil Hashim bin Saleh bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullahu wa ra'ah wa nafa'ana bi ilmihi fid darain amin ila angal. Sampai mana terakhir? Kalau enggak salah terakhir itu sama Ustaz Ihsan Basyuaib. Nah, terakhir sampai mana tuh? Atau Barho? Nomor berapa terakhir sama Ustaz Ihsan? 19, 20, 21, 22. 20-an. Al-jama' bainal ma' wal hajar. Itu. Lah nganggo wae ini bener. Eta lain-lain. Kalau enggak salah Al-Fagir ngajar terakhir sampai nomor 17. Natrudz Zakar. Nah, itu Tanah Nuh tuh kayaknya Ustaz Ihsan. Imrarul Yad Al-Yusra Asfalil Ghadib itu Ustaz Ihsan juga kayaknya. Berarti nomor 20 ya. Sepakat? 19. Baik, terakhir 19. Ada yang lebih mundur? Ada yang berani lebih mundur? Udah ya 19 ya. Baik. Imraril yadil yusra asfalil ghadib. Masih di dalam pembahasan istinja ya. Masih dalam pembahasan istinja. Masih di dalam pembahasan istinja. Panjang memang istinja, ada 26. Oke, di akhir kalau udah nyampe nomor 26 kita bikin undian. Siapa yang bisa jawab
pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan misalkan. Berarti kan harus ada murojaah tuh, ngulang. Biar antum ngulang, biar kita ngulang semuanya. Ntar hadiahnya yang bisa jawab umroh insyaallah. Amin weh heula. Amin ya rabbal. Umroh, salat subuh baca wirid, nanti matahari terbit salat isyraq, pahalanya lebih besar daripada seperti orang haji dan umroh. Ya minimal can mangkat ka ditu pahala-pahalana itu menang. Amin ya rabbal. Siapa tahu kan rezeki kan nggak ada yang tahu. Bisa jadi salah satu abis ini nih ada satu jamaah ngomong, biar saya yang nanggung umrohnya, kan bisa jadi, kita nggak tahu kan. Kan Allah yang ngasih rezeki. Nggak ada yang mustahil, nggak ada yang gede di mata Allah Taala. Semuanya kecil. Gampang aja kalau Allah pengen ngundang orang buat pergi haji, buat pergi umroh, ya kan? Orang yang haji umroh kan bukan orang yang mampu, tapi orang yang dipanggil. Kalau orang udah dipanggil sama Allah, yang nggak mampu Allah kasih mampu. Berapa banyak orang yang mampu omsetnya setiap bulan miliaran, tapi nggak pernah berangkat umroh karena memang belum dipanggil sama Allah Taala. Berapa banyak yang penghasilannya sebulan cuma 200.000, 300.000 berangkat umroh karena memang udah dipanggil sama Allah Taala. Mudah-mudahan kita dipanggil sama Allah Taala. Kemana tah? Panggil ke mana heula? Anggeuskeun lah tong maka amin. Mudah-mudahan dipanggil ke Baitullah. Mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, hadirin sekalian, kita kembali ke pelajaran nomor 19. Imraril yadil yusra asfalil gadib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala imraril yadil yusra asfalil gadib. Kita ngebahas tentang menjalankan tangan kiri, maksudnya menggerakkan tangan kiri di bawah kemaluan. Ini masih membahas istibro ya. Istibro itu menuntaskan buang hajat. Istibro itu menuntaskan buang hajat. Masih tentang pembahasan itu. Zakaraha fi bidayatil hidayah. Disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wa hadhihi thalathul akhir. Ini bagian yang ketiga yang terakhir. Ini bagian yang ketiga yang terakhir. Al-maqsudu minha al-istibra. Tujuannya dari 3 nomor ini, berarti dari nomor 19, 18, 17. Tujuannya adalah al-istibra, menuntaskan buang hajat. Menuntaskan, al-istibra menuntaskan minal bauli, daripada buang hajat kecil, kencing atau pipis. Wa huwa, dan istibra itu menuntaskan buang hajat kecil itu wajibun li muridis shalah. Hukumnya wajib buat orang yang pengen sholat, buat orang yang ingin melakukan sholat. Fala takhlu an takuna hadhihi alwasail mustahabbah. Adapun 3 perkara yang ini hukumnya sunnah. Ini 3 wasail, 3 tutorial supaya kita mudah istibra'nya, itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Al-Habib Hashim bilang ini 3 perkara, 17, 18, 19. 17 natrudz zakar, yang ke-18 tanah nuh berdehem, yang ke-19 adalah menjalankan tangan kiri di bawah kemaluan. Itu adalah wasail untuk istibra atau tutorial, wasilah supaya kita mudah menuntaskan buang hajat kecilnya, sisa-sisa buang hajat kecilnya ya. Nah, al-istibra menuntaskan buang hajat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Adapun wasailnya yang 3 ini itu hukumnya sunnah, mustahabbah. Ini 3 cara ini hukumnya sunnah. Adapun istibra-nya hukumnya wajib. Berarti boleh aja kita pakai cara apapun selain 3 cara ini. Cuman 3 cara ini hukumnya sunnah. Selagi kita gunakan cara selain yang 3 ini boleh-boleh saja. Dengan tanda kurung itu bukan sunnah kalau selain 3 ini ya, yang disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Ghazali.
Natrul dzakar tanahnu imraril yadil yusra asfalil ghadib. Nah, yang dimaksud dengan imraril yadil yusra asfalil ghadib itu kayak gimana? Ini kita harus praktekin ya, maksudnya supaya faham. Maaf. Kemaluan kita pria nih, laki-laki. Bagaimana tuh caranya? Al-ghadib itu bagian kemaluannya. Bagian kemaluannya itu bawahnya kita jalanin tangan kiri kita di bawahnya supaya sisa-sisa daripada kotoran kencing itu keluar. Ya, dijalanin bawahnya. Ya, itu imraril yadil yusra asfalil ghadib. Menjalankan pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan sebagaimana telah lalu kita bahas. Pakai tangan kiri, ya. Jadi dijalankan pakai telunjuk atau pakai jari tengah, wahakata, atau pakai jari manis atau pakai jari kelingking. Yang penting dijalankan bawahnya supaya sisa kotoran-kotorannya keluar semuanya. Ya. Kan cara pertama tanahnu, berdehem. Berdehemnya bukan berdehem dari tenggorokan, berdehemnya dari perut. Beda kan? Dehem dari tenggorokan sama dehem dari perut. Dehem dari tenggorokan kumaha? Biasa aja enteng. Enteh ya gitu. Kode keras. Misalkan gitunya dari tenggorokan. Beda sama dari perut. Coba antum berdehem dari perut. Kesannya kalau dari perut itu kayak ngeden. Nah, itu mengeluarkan sisa kotoran. Dehem dari perut itu mengeluarkan sisa kotoran. Seperti biasa, nggak usah terlalu syiddah, nggak usah berlebihan. Diulang-ulang sampai sejam. La haula wala quwwata illa billah. Biasa aja, biasa. Ya, nggak usah berlebihan. Sekali, 2 kali cukup. Yang penting kita yakin udah keluar semuanya, khalas. Habis itu kita istinja, cebok deh. Ya, wahakada. Jadi 3 tuh. Natrul dzakar, kemudian tanahnu, kemudian 2 nih udah dibahas mungkin sama Ustaz Ihsan. Yang ketiga adalah imraril yadil yusra asfalil ghadib. Menjalankan tangan kiri di bawah kemaluan. Wahakada. Kemudian nomor 20. Ya, imraril yad, faham? Gitu aja. Intinya istibra itu hukumnya wajib. Istibra itu menuntaskan sisa-sisa kotoran di dalam tubuh kita. Nah, caranya yang 3 ini hukumnya sunnah. Kalau kita pengen pakai cara lain, boleh-boleh saja, tapi gair mustahabbah, tidak disunnahkan. Tapi boleh-boleh aja. Seperti Al-Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa? Masyul khutuwat, berjalan beberapa langkah, termasuk tuh supaya mudah istibro'nya, berjalan atau berdiri. Ya, berdiri. Atau sabbul ma'il barid, cebokin pakai air dingin supaya tuntas tuh. Nah, ini di luar cara yang 3. Itu boleh-boleh saja, tapi tidak sunnah. Yang sunnahnya yang ini. Imraril yadil yusra, kemudian tanahnu, kemudian an-natr. Wa hakadha. Nomor 20. Al-jam'u bainal ma' wal hajar. Nah, sekarang kita udah bukan tentang istibra' lagi, tapi masuk ke tentang istinja nih. Udah ke istinja pembahasannya. Udah bagian cebok nih. Kemarin cara duduk dari pertama bagaimana kita masuk kamar mandi, terus gimana kita kalau lagi dalam kamar mandi, terus gimana kalau kita lagi buang hajat. Sekarang kita udah mulai masuk ke bab cebok nih. Udah mulai masuk ke bab cebok. Nomor 20. Al-jam'u bainal ma' wal hajar. Mengumpulkan antara air dengan batu istinjanya. Istinjanya pakai 2 berarti, pakai air iya, pakai batu iya. Menggabungkan antara air dan batu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Ibn Abbas itu kan namanya Abdullah ibn Abbas. Mudah-mudahan Allah meridai Abdullah, mudah-mudahan Allah meridai Abbas. Telah ridha Allah kepada Abdullah dan telah ridha Allah kepada Abbas radhiyallahu anhuma. Gal, beliau berkata, lama nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, nanti ayatnya kita nyusul.
ketika turun ayat ini, fi ahli Quba, untuk orang-orang ahli Quba, Masjid Quba. Masjid Quba. Masjid Quba itu termasuk masjid yang paling pertama dibangun sama umat Islam. Masjid Quba, masjid yang paling pertama dibangun oleh umat Islam. Dan di Masjid Quba pertama kali salat Jumat diadakan di Masjid Quba, dipimpin oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair ini termasuk sahabat yang wajahnya mirip sama Nabi Muhammad, ganteng. Sayyidina Mus'ab bin Umair ini sahabat yang wajahnya mirip dengan Rasulullah. Kalau beliau pakai topeng perang, orang nggak bisa bedain mana Nabi Muhammad, mana Mus'ab bin Umair. Orang-orang kufar nih nggak bisa bedain, mirip wajahnya. Dan ketika di perang Uhud, Sayyidina Mus'ab bin Umair ini meninggal, wafat dalam keadaan syahid di sana. Ketika orang-orang kufar membunuh Mus'ab bin Umair, ada satu orang kufar bunuh Mus'ab bin Umair, dia bilang, "Qad gataltu Muhammad, aku telah membunuh Muhammad." Dia kira Nabi Muhammad, padahal bukan. Itu Mus'ab bin Umair. Itu yang membuat para sahabat jadi jadi drop. Karena sahabat, mungkin Rasulullah udah terbunuh, dengar suara orang kufar ini bilang Muhammad udah dibunuh, saya telah membunuh Muhammad. Sahabat dengarnya lemes. Ya, sahabat dengar, bahkan sebagian sahabat udah duduk udah nggak mampu dah. Ya, dari situ kita tahu titik kekuatan umat Islam ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber kekuatannya itu Rasulullah. Ternyata Nabi Muhammad ada di belakang, lagi yang masuk ke dalam lubang tuh. Rasulullah masuk ke dalam lubang yang gigi gerahamnya pecah. Ada beberapa sahabat yang melindungi beliau. Sahabat lain yang kan terpecah belah tuh, terpancar beda-beda tempatnya. Sahabat lain yang nggak tahu Rasulullah dalam lubang, ngiranya Nabi Muhammad sudah meninggal, padahal yang dibunuh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Nah, ini Mus'ab bin Umair adalah orang yang paling pertama mengadakan salat Jumat di Madinah. Beliau yang Rasulullah utus buat dakwah ke kota Madinah sebelum Nabi Muhammad datang. Dan banyak yang masuk Islam pada saat itu. Pada saat Sayyidina Mus'ab bin Umair datang ke Madinah. Sa'ad bin Mu'adz termasuk orang yang masuk Islam berkah daripada Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair ini orang tajir, orang kaya raya, yang kalau lewat di satu tempat, lewat 1 minggu minyak wanginya nggak hilang. Wangi ya, minyak wanginya mahal. Nempel minyak wanginya ke orang-orang tuh nempel. Itu minyak wanginya Mus'ab bin Umair, paling tajir lah, kaya beliau. Alaihi ridwanullah. Ketika dia tahu, ibunya tahu kalau dia sudah memeluk agama Islam, disuruh pilih Muhammad, pilih saya, kata ibunya. Dan Sayyidina Mus'ab bin Umair memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika wafatnya, ketika ditutupi kain kafannya di bagian kepala, kakinya kelihatan. Ditutupi bagian kaki, kepalanya kelihatan. Karena udah nggak punya harta lagi dah. Dia berjuang ninggalin hartanya, dunianya demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Mus'ab bin Umair adalah orang yang paling pertama salat Jumat di Masjid Quba. Nah, ini ahli Quba, orang-orang yang tinggal di Quba, di sekitar Quba, ahli Quba ini sebelum kota Madinah atau di dalam kota Madinah. Allah pernah puji mereka di dalam Al-Qur'an. Ibn Abbas bilang, ketika turun ayat ini untuk ahli Quba, ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahharin. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid Quba ini dibangun dengan dasar takwa kepada Allah taala. Nanti setelahnya berikut ayatnya Allah bilang, di dalam ahli Quba itu, masjid-masjid ahli Quba, ada suatu kaum, fihi rijalun, sebagian kelompok, yuhibbuna an yatatahharu, yang mereka ini suka bersuci. Maksudnya mereka ini suci, orang-orang suci secara zahir ya, wa batin mungkin. Wallahu yuhibbul mutahharin, dan Allah suka sama orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Maksudnya orang-orang Quba ini kalau istinja bersih, ya, dipuji sama Allah taala. Nah, ketika ayat itu turun, fasa'alahum Rasulullah, Nabi Muhammad bertanya kepada ahli Quba. Faqalu, Nabi Muhammad katakan, Nabi Muhammad bilang, kenapa kok bisa Allah memuji kalian, bahwasanya kalian ini orang-orang yang suci, suka kesucian? Bagaimana? Kata orang-orang ahli Quba,
Dikatakan fagalu, mereka berkata, inna nattabi'ul hajarah alma. Kami ya Rasulullah selalu beristinja dengan dua, dengan air dan dengan batu. Nahnu inna nattabi'ul hajarah alma. Kami setelah beristinja pakai batu, supaya tambah bersih kami istinja lagi pakai air. Makanya dipuji sama Allah Ta'ala. Dan itu sunnah. Kalau kita pengen ngamalin kali-kali sunnah, ya, istinja pakai batu dengan nanti syarat-syarat yang bakal dijelaskan di kitab Safinatun Najah. Di Habib Ridho yang bakal ngajar di kitab Safinatun Najah ada syarat-syarat istinja pakai batu. Kapan-kapan kita amalin tuh. Kapan-kapan kita cari batu sengaja buat istinja dengan cara-cara dan tutorial yang ada dan bakal dijelaskan nanti dalam kitab Safinatun Najah. Ini sekarang kita lagi ngebahas tentang hukumnya. Hukumnya sunnah menggabungkan antara istinja dengan batu dan air. Jadi habis pakai batu disiram lagi pakai air. Ya. Tapi kalau mau dibandingin mana yang lebih afdal, pakai air atau pakai batu? Ya pakai air. Sebab air lebih ampuh mengangkat najasah. Ya, air lebih mampu mengangkat najasah. Wa hakala. Qala al-Imam Ghazali, berkata al-Imam Ghazali, wa in aradta al-iqtisar 'ala al-hajari fa 'alayka an tasta'mila thalathata ahjar. Jika engkau ingin beristinja memakai batu, maka gunakan 3 batu. Ini kita bahas ringkas, nanti per detailnya di dalam kitab Safinah. Jika engkau ingin istinja pakai batu, pakai 3 batu. Ya, pakai 3 batu. Salah satu ahjarin tahiratin munasyafatin. Yang mana 3 batunya salah satu syaratnya harus suci. Syarat batunya harus suci, enggak boleh kena najis sebelum kita istinja. Misalkan bib saya nemu batu nih, cuman tadi habis dikencingin sama kucing, ya najis, berarti udah nggak bisa dipakai istinja. Bib saya nemu batu nih, tapi udah kena kotoran kambing atau udah kena kotoran guguk atau udah kena kotoran sapi, gimana? Nah, udah nggak bisa dipakai istinja sebab udah najis. Bib saya nemu batu nih, nggak kena kotoran, terus kena apa? Batunya memang dari kotoran kucing, geus teu asli bisa. Kan kita udah bahas kemarin rauth, ya, rauth wal azam, kotoran hewan yang udah kering sama tulang udah nggak bisa pakai istinja. Ya, kemarin kita udah bahas. Ya, jadi memang harus batu yang suci, harus batu yang memang suci. Munasyafatin lil ain, yang mana sifat batunya harus bisa mengangkat ainun najasah. Batunya harus batu yang bisa mengangkat ainun najasah, bukan batu-batu yang nggak bisa ngangkat ainun najasah. Ainun najasah itu kotorannya, ya, zat kotorannya, ghaidnya. Ya, cari batu yang mengangkat kotoran. Jangan pakai batu yang nggak bisa ngangkat kotoran. Seperti apa? Seperti batu kali, ya. Batu kali itu kan licin, nggak bisa dia buat nyongkel kotoran, tuh nggak bisa. Ya, nggak bisa buat mencongkel atau mengambil kotoran pada tubuh kita, itu nggak bisa sebab licin. Ya, sebab nanti ada syarat lagi, nggak boleh pindah ainun najasahnya, jangan sampai berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu jadi repot, butuh air dah tuh, udah nggak bisa pakai batu lagi dah kalau udah pindah. Nanti di Safinah diperdetail pembahasannya. Beb anak istinja ngan teboga batu ngan di ima, alhamdulillah ya batu bacan sana. Wow. Alhamdulillah gede sana beb sakieu bulut. Bisa tuh pakai istinja? Bisa nggak tuh batu bacaan pakai istinja? Bisa nggak tuh batu kalimaya, batu nanti? Kebucung, kecubung, pakai buat istinja, boleh nggak? Kenapa? Cincin, licin, tidak mengangkat najasah. Nah, itu nggak bisa. Ya, nggak bisa karena tidak mengangkat najasah. Bila orang boga batu kan dibentuk siga sendok, tapi siga dari batu kecubung menang tuh riweuh sama. Kika dia bagi kadi itu, geus we nangan batu nu aya tuh meni kudu dibentuk heula siga sendok riweuh-riweuh teuing. La haula gitu. Kadang ada orang begitu, nanya itu begitu tuh, maksa. Hayang jawaban teh menang gitu. Hayang jawaban teh dulu ada satu orang. Ini cerita babil hikayat nih. Ada satu orang dekat sama 3 serangkai. 3 serangkai ini siapa aja? Habib Ali Kuitang, terus Habib Ali Bungur, terus satu lagi Habib Salim bin Jindan. Dulu ada satu orang dekat sama Habib Salim bin Jindan, kakeknya Habib Jindan tuh, Tangerang.
Al-Fagir dengar cerita ini dari Habib Bagir kalau tidak salah, atau dari Habib Jindan. Dulu ada satu orang dekat sama Habib Salim bin Jindan. Dia ini nanya, "Beb, saya ini di rumah melihara anjing. Dan anjing tuh di rumah saya biasa makan bareng," kata dia. "Sering kalau saya tidur sering nempel-nempel. Gimana hukumnya?" Kata Habib Salim Jindan, "La afwan." Dia tanya pertama sama Habib Ali Bungur. Habib Ali Bungur. Habib Ali Bungur ini Al-Attas ya. Al-Attas. Habib Ali Bungur. Dia bilang, "Beb, saya ini di rumah punya anjing," katanya. "Ini anjing hidup di rumah saya biasa aja. Kita nggak boleh ya melihara anjing tuh nggak boleh. Selain untuk penjagaan gitu, nggak boleh kita pelihara anjing. Sekedar buat peliharaan." Dikatakan di dalam hadis, orang yang melihara anjing tanpa tujuan, maka Allah kurangi setiap harinya 1 girot. 1 girot itu sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud daripada pahalanya. 1 hari itu Allah tarik pahalanya sebesar gunung Uhud kalau kita memelihara anjing. Iya, kalau sampai pahala kita sebesar gunung Uhud, terus pahala pas-pasan, gunung Salak itu nepi, gunung Uhud deh. Nggak boleh kita melihara anjing. Ini dia bilang, "Beb, Anda melihara anjing gimana di rumah?" Kata Habib Ali Bungur, "Nggak boleh, najis." Nggak boleh najis, kata Habib Ali Bungur. Dan disebutkan tuh orang yang melihara anjing tuh pahalanya berkurang begini. Nggak puas dia. Dia datang ke Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Nanya dengan pertanyaan yang sama. "Beb, saya udah tanya Habib Ali Bungur, dan sekarang saya pengen tanya antum nih. Gimana pendapat antum kalau saya melihara anjing?" Habib Ali Kuitang bilang, "Nggak boleh, haram. Kalau tanpa tujuan nggak boleh. Makan barang apa segala macam nggak boleh." Nggak puas, datang ke Habib Salim bin Jindan. Bilang, "Beb, saya udah datang ke Habib Ali Kuitang, saya udah datang ke Habib Ali Bungur, nanya boleh nggak melihara anjing?" Kata beliau, "Nggak boleh." "Pendapat antum gimana, Beb?" Kata Habib Salim Jindan, "Boleh." Balik deh, boleh, udah boleh. Senang dia, gira. Akhirnya dia bilang sama Habib Ali Bungur sama Habib Ali Kuitang bahwasanya dibolehin sama Habib Salim bin Jindan. Datang Habib Ali Bungur sama Habib Ali Kuitang ke rumah Habib Salim bin Jindan. Dikatakan Habib Salim, "Kenapa engkau perbolehkan dia melihara anjing?" Kata Habib Salim, "Sebab hakikatnya dia tuh sama tuh hewan sama-sama aja, nggak ada bedanya." Dia datang nanya sama Habib Ali Bungur, udah datang sama Habib Ali Kuitang, dikasih tahu ngeyel, pengennya cari jawaban yang masuk ke dia. Maka hakikatnya dia sama itu hewan nggak ada bedanya. Boleh aja udah, kata Habib Salim. Kekepan ayah kadang batu tuh gitu, maksa nanya tuh, ya, maksa gitu nanya tuh. Menang tuh kieu, tapi kieu, tuh menang, tapi kieu, pek lah kumaha ente lah, menang. Bebana kerja nih, tapi ada ribanya, nggak boleh haram, tapi butuh, nggak boleh haram, tapi kieu, wah ribu, wes mawat lah, gancang, hakada. Ya, jadi nanya juga ada adabnya, ada adabnya. Kasratus soal syadidul jawab. Semakin banyak pertanyaan, semakin berat nanti jawabannya. Seperti Bani Israel disuruh nyari sapi. Dalam surat Al-Baqarah tuh Allah perintahin nyari sapi. Nanya, sapinya kayak gimana? Sapinya betina. Warna apa? Warnanya kuning keemas-emasan. Yang bagaimana? Wah ribet. Semakin banyak pertanyaan, semakin sulit jawabannya. Padahal kalau misalnya disuruh cari sapi, ya udah cari sapi aja, nggak usah banyak tanya. Ya, sehingga ketika dia banyak tanya, semakin Allah kasih syadid. Pengennya warna kuning, pengennya yang betina, yang begini, yang begitu. Wah, kata. Jadi semakin banyak pertanyaan, semakin sulit juga nanti jawabannya. Udah cukup, paham sampai sini sudah paham. Beda kalau misalnya memang dijelaskannya belum jelas, beda. Ya, bukan ngeyel, bukan. Memang belum paham. Coba ulangin, anak kurang paham, itu masih makgul. Maka hayang jawaban nanti yang selaras sama hawa nafsunya. Wahakada. Taib. Ya, jadi batunya harus bisa mengangkat ainun najasah. Tamsah biha mahalun nuju. Ya, yang bisa mengangkat najis dari tempat kotorannya. Bihaitsu la tantagilun najasah an mawdi'iha. Kita baca dulu ya karena waktunya dhayyik. Wa kadzalika tamsahul ghadib fi thalatha mawadi' min al-hajar fa in lam yahsul al-inqa bi thalathati ahjarin fatammim khamsah aw sab'ah ila an tabqa bil autar fal itar mustahab wal inqa wajib. Jadi ketika kita buang hajat besar, istinja pakai batu tuh, pakai 3 batu. Ya, pakai 3 batu dengan tutorial yang nanti bakal dijelaskan. Kemudian begitu juga kalau kita lagi buang hajat kecil, lagi kencing, begitu juga pakai 3 batu. Dengan syarat najisnya nggak boleh pindah. Jadi mencokel, bukan mindahin.
Nanti cara mencongkelnya juga ada, cara ngambilnya itu ada, bukan digeser, bukan, tapi dicolek gitu. Ya, supaya najisnya nggak pindah. Nanti dibahas dalam kitab Safinatun Najah. Wa hakadha. Fa in lam yahsulil inqa, kalau misalnya pakai 3 batu najisnya masih ada, belum selesai ceboknya, belum selesai istinjanya, maka pakai 5 batu. Tambahin 2 lagi. Enggak selesai juga pakai 7 batu. Enggak selesai juga pakai 9 batu. Yang penting ganjil jumlah batunya, jangan genap. Saya nggak selesai, tapi tanggung nih 1 lagi, 4 deh. Nggak, jangan, tambahin 1 lagi. Tapi udah bersih, nggak apa-apa, tambahin 1 lagi. Ya, yang penting jumlahnya itar, jumlahnya ganjil. Fal itar wajib, fal itar sunnah, mustahab. Batunya ganjil itu hukumnya sunnah. Tapi inqo'nya, membersihkannya itu hukumnya wajib. Ya, jadi kalau misalnya udah selesai pakai 3, udah selesai pakai 2 batu, wajibnya udah hilang nih, udah selesai, udah beres, tambahin 3, hukumnya sunnah. Ya, jadi jumlah ganjil batunya itu hukumnya sunnah. Adapun mengangkat najisnya itu hukumnya wajib. Ingo itu mencongkel daripada ainun najasahnya, daripada najisnya, itu hukumnya wajib. Wa qul indal farag minal istinja fa in aradda al iktisar ala ahadihima fal ma afdal. Jika kita pengen pilih antara batu dan air, maka air lebih baik. Wa qala indal farag minal istinja, ketika habis beres istinja kita ucapkan, baca doa, ini doanya nih. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku daripada kemunafikan, daripada nifaq, wa hassin farji, dan jaga kemaluanku daripada keburukan-keburukan dan kekejian-kekejian. Itu doanya kita baca kalau kita mau istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Hafal? Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Nah, kita baca itu doa dalam hati kalau istinjanya dalam hammam. Ya Allah, sucikan hatiku daripada nifak dan bersihkan atau jaga kemaluanku daripada segala kekejian, daripada segala kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah ilmu kita dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dan mudah-mudahan menjadi hujjat kelak di akhirat buat kita, bukan malah menghujat kita. Allahumma ya man wafaqa li ahlil khair al khair wa anhum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.